jadi ini sekolahan gua. Mantap juga ya. Aduh. Lo kalau jalan lihat-lihat dong. Lalu yang nabrak gua, ngapain marah-marah? Terus kenapa? Mau ribut sama gua? Ya, ayo siapa takut? Ayo. Itu anak lagi ngapain? Dia, udah dia. Kak, ini teman saya minta maaf ya. Dia itu murid baru di sini. Sekali lagi saya minta maaf ya, Kak. Ngapain minta maaf sih? Jangan diem aja. Sekali lagi, saya minta maaf ya, Kak. Saya minta maaf. Ajarin tuh temen lu. Hati-hati kalau punya urusan sama gua. Siap, Kak. Siapa ikut gua? Baru hari pertama masuk, udah bikin senam jantung rumah. Bim, kenapa tadi kita minta maaf? Kan dia yang salah. Harusnya dia yang minta maaf ke kita. Deal. Murid yang nabrak lu tadi itu salah satu anggota geng troublemaker. Geng yang berbahaya di sekolahan ini. Geng troublemaker? Di sekolah ini tuh, setiap murid itu punya geng atau circle-nya masing-masing. Geng Pektor. Isinya itu adalah kumpulan murid-murid pinter doang. Terus geng Sultan, kumpulan murid-murid yang di dalamnya itu adalah anak-anak orang kaya. Geng The Yatim. Geng yang isinya itu kumpulan anak-anak yatim. Dan terakhir, geng yang sedang kalian bahas. Geng troublemaker. Geng yang suka bikin masalah di sekolah ini. Bahkan, semua murid yang ada di sekolah ini gak mau punya urusan sama geng troublemaker. Dengerin tuh. Emang geng troublemaker sebahaya itu ya? Murid yang punya masalah atau urusan sama geng troublemaker itu bakal ditandain sama dibikin gak nyaman di sekolah ini, Dil. Udah ada 3 korban bulan ini. Si Bagas, si Fahru, sama si Arif. Mereka bertiga mendadak berhenti di sekolah ini gara-gara macam-macam sama geng troublemaker. Untung tadi gua gak jadi ribut. Baru juga gua masuk sekolah ini. Terus ada gak geng yang bisa ngadepin geng troublemaker gitu? Ada. Geng apa? Geng anak yatim. Mana bisa geng yang kumpulannya anak-anak yatim ngelawan geng troublemaker? Ada-ada aja lu, Mbak, jangan bercanda. Geng anak yatim itu ributnya bukan pakai fisik, tapi pakai doa. Lu tahu sendiri kan, doanya anak yatim itu cepat dikabul. Oke, silakan bikin regu sendiri dan setiap regu berisi 3 orang. Oi Bim, sini bikin regu sama gua. Sini cepet. Oke, deal. Gua bikin regu sama siapa ya? Satu lagi. Woi, lu udah punya regu belum? Belum, Deal. Ya udah, sini gabung bareng kita. Siap. Oke, apa nama regu kalian bertiga? Regu pendobrak, Kak. Regu pendobrak. Punya yel-yel gak? Punya, Kak. Coba nyanyiin yel-yelnya. Kakak pengen denger. 1, 2, 3. Pendobrak, orang-orangnya hebat. Pendobrak, orang-orangnya dada. Oke, dasar dharma yang kedua apa bunyinya? Cepat jawab. Ada yang tahu nggak? Masih? Gua nggak hafal dasar dharma, Deal. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, Kak. Bagus, bagus. Coba tuh ambil tanaman yang ada di bawah. Ini, Kak. Loh, kenapa diambil? Katanya cinta alam. Kalau gitu mah ngerusak alam. Kamu anak pramuka bukan sih? Wah, kan lu yang nyuruh, kocak. Ngapa lu jadi peran kita? Harus Kamu yang berani bikin sama apa? saya, ha? Woi, macem-macem ya sama Dia panitia. Yang Saya yang itu salah. kakak kelas Dia kamu. itu panitia, kakak kelas kita. Coba, sekarang kalian semua pejamkan mata kalian. Coba bayangkan, ketika kalian pulang, di rumah kalian itu sudah ada bendera kuning. Dan setelah kalian tahu, ternyata yang meninggal itu adalah orang tua kalian. Lah, Bim, lu nangis? Cengeng lu. Sedih, Jir. Oke, silakan yang di belakang pegang bahu temennya yang ada di depan. Aduh, kenapa pakai ditutup segala sih ini mata? Aduh, kayak ini gua di belakang dah. Oke, sekarang silakan maju ke depan. Pelan-pelan, teman-teman.
Kemana jalannya lagi? Wah, ini salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Udahlah. Kalian menakut amat sih. Itu mah suara kakak panitia yang nakut-nakutin kita. Udah, jangan takut. Ada yang pegang gue di belakang. Cepat. Tadi bilang itu tuh suara panitia. Tuh, lihat aja sendiri. Beneran hantu dong. Pada kemana? Teman-teman. Pada kemana kalian? Tipe-tipe murid ketika ketahuan kabur sekolah. Kayaknya aman nih, gak ada si bapak. Dil, ini kalau kita ketahuan gimana? Gak bakal, makanya lu buruan cepet. Tunggu si bapak yang dulu dateng. Tapi gua takut, Dil. Dilja, Bimo, pada mau kemana kalian? Bukan ada si bapak. Jangan bilang kalian pada mau kabur, ha? Itu pada bawa tas. Cepet, balik lagi ke kelas. Nyesel gua ngajak lu. Ketahuan kan kita. Dil, maafin gua, Dil. Ayo, pada mau kabur ya kalian, ha? Pak, kita berdua itu diajak kaburnya sama si Dilja. Iya Pak, malahan kita berdua diancem. Kalau nggak ikut kabur bareng si Dilja, kita berdua bakal dipukul sama dia. Lah, kok gitu teman-teman? Dilja! Jadi kamu yang ngajak kabur mereka Enggak berdua? Pak, saya nggak ngajak. Mereka berdua yang ngajak saya. Udah, Bapak tunggu kamu di kantor. Ini anak-anak pasti kaburnya lewat sini. Woi Dil, itu ada si bapak. Cabut, cepet cabut. Terus kita kaburnya lewat. Udah, lari dulu aja, jangan banyak tanya. Oi, mau kemana kalian? Buruan cabut, si bapaknya lihat kita. Ayo, ketahuan kalian. Pada mau kabur kan? Enggak Pak, orang kita mau jajan. Iya nggak Bim? Iya Pak, nih lihat aja. Kita nggak bawa atas kan? Orang mau jajan doang kok. Oh, jajan. Ya udah kalau mau jajan mah cepet ya, jangan lama-lama. Siap Pak, jajan doang kok nggak bakal lama. Ayo Bim, kita jajan dulu ya Pak. Tuh kan, udah gue bilang kalau mau kabur itu jangan bawa tas biar nggak ketahuan, bener kan? Real cuy. Ya udah sono, bilang ke si abangnya kita mau main PS. Ya udah, bang, main PS ya 2 jam. Tanggung amat cuma 2 jam. Kenapa nggak 5 jam atau 10 jam aja? Pak, kok bapak ada di sini? Cepat balik sekolah. Ngapain main PS? Siapa? Cepet balik ke kelas. Takut si bapak. Kebiasaan. Emang guru bisa dibohongin apa? Bang, 1 jam aja ya bang. Selamat datang para geng pemburu sandal. Gimana Jumatan kali ini? Kalian pada dapat sandal nggak? Bos, lihat nih. Jumatan kali ini saya dapat 2 pasang sandal. Wah, kerja bagus Yun. Luar biasa. Iya bos, mantep kan ini sandalnya. Mana pada bagus lagi. Oi, anak baru. Lu gimana? Dapat sandal gak? Oh, maaf bos, saya cuma dapat 1 pasang sandal aja, merek Swallow. Nih. Lah, kok beda warnanya? Ya gak tahu bos, orang adanya ini aja, ya udah saya ambil. Terus sandal saya malah yang hilang. Disuruh berburu sandal, malah sandal sendiri yang hilang lu. Oh, Ah, itu mah lu rugi parah sih Bim. Emangnya lu jumpa tadi mana sih? Deket kok, di sono, masjid sebelah, Masjid Al Munawaroh. Pantes sandal lu hilang. Lu ngapain jumatan di sana, Bim? Lah emangnya kenapa? Di Masjid Al Munawarah itu banyak juga pemburu sandalnya, Bim. Orang gue juga gak berani jumatan di sana. Oh gitu. Waduh, apes banget gua. Sandal bagus gak dapet, malah sandal gua yang hilang. Udah nggak apa-apa, gua maklumin karena lu tuh adalah anggota baru di sini. Dan jadikan kejadian ini tuh sebagai pembelajaran buat lu. Paham? Siap bos. Jumat depan gua harus dapat sandal bagus. Tinggal 1 anggota lagi yang belum datang. Loh, emang ada anggota yang lain ya? Ada Bim, ada 1 anggota lagi yang paling senior.
Dia adalah anggota yang paling pro kalau berburu sandal di masjid. Halo teman-teman, kalian udah pada kumpul Tuh nih. orangnya datang. Akhirnya lu datang juga. Silahkan laporannya. Lu dapetin barang apa aja Jumatan kali ini? Siap bos. Barang yang pertama, saya dapat sandal karpil. Barang yang kedua, saya dapat sepatu. Dapat sepatu juga dong. Terus saya juga dapat helm bos. Dapat sarung merek BHS. Terus yang terakhir, saya juga bawa karpet masjid bos. Anjir, bawa karpet masjid segala loh itu. Keren kan? Nama dia adalah Dilja, atau sering dijuluki adalah pengambil segalanya. Iya, tapi nggak ambil karpet masjid segala dong. Oi, cepat buka! Oi, cepat buka! Oh, gua di mana ini? Lah, kok ini tangan gua diikat? Yun, Bim, siapa yang udah bawa kita ke sini? Saya Dilja. Bapak kantin. Pak, kenapa bapak ngelakuin kayak gini? Kalian bertiga emang nggak tahu salah kalian itu apa? Lah, emangnya kita udah ngelakuin apa ke bapak? Kalian bertiga sudah melakukan dosa saat jajan di warung saya. Dosa? Perasaan gua gak pernah ngelakuin dosa apapun dah. Mulai dari kamu, Yuda. Kamu tahu ini apa, Yuda? Uang robek, Pak. Ya, uang robek. Tapi kenapa kamu jajan pakai uang robek ini di warung saya, Yuda? Maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau uangnya robek. Terus kamu, Bimo, utang kamu di warung saya itu udah banyak, Bimo. Beli gorengan belum dibayar, makan bakso belum dibayar, terus kemarin tuh yang baru ambil roti juga belum dibayar. Kapan kamu mau bayarnya, Bimo? Nanti, Pak. Kalau saya udah punya uang, langsung saya bayar. Nanti ya. Terus kenapa kalau jajan di warung yang lain itu selalu bayar cash, sedangkan di warung saya itu selalu ngutang, Bimo? Terus kamu juga, Dilja. Lah, saya nggak pernah ngutang loh, Pak. Memang. Tapi kamu inget gak, Dilja? Hari Selasa kemarin, kamu itu beli cilok belum bayar. Tapi malah minta kembalian. Wah, parahan lu Dil dibanding gua. Lu dapet ilmu dari mana tuh, Dil? Kayaknya saya itu lupa deh, Pak. Udah. Mending kalian bayar sekarang atau saya laporin kalian ke Kepsek. Terus daftar utang kalian bakal saya tempel di depan kantin biar orang-orang pada tahu. Jangan, Pak. Saya langsung bayar. Sini, Pak. Saya juga Ini langsung uangnya. bayar, Pak. Nih, 50 cukup kan? Pak. Saya juga ganti uang robeknya. Nih. Hah. Ini dong. Masa harus dipaksa dulu baru mau bayar? Gak berani gue macem-macem lagi sama bapak kantin. Halo anak-anak, ada yang tahu sekarang bulan apa? Bulan Agustus, Pak. Yaps, betul. Artinya apa anak-anak? Sekolahan kita bakal ngadain lomba Agustusan. Wih, Pasti seru nih. Bakal banyak perlombaan di sekolahan kita. Pak, kalau nggak ikut lomba Agustusan nggak apa-apa kan? Wajib ikut, Rian. Setiap murid minimal harus mengikuti satu perlombaan. Aduh, pakai wajib ikut segala lagi. Ilja, kamu kan ketua kelas di sini. Iya, Pak. Ini daftar perlombaan buat Agustusan nanti. Dan tugas kamu, Dilja, tentuin orang-orangnya buat mengikuti perlombaannya nanti. Ingat, harus yang berbakat biar bisa menang. Siap, Pak. Oke, teman-teman. Dengerin gua. Gua
bakal pilih orang-orang yang bakal mengikuti lomba Agustusan nanti. Mulai dari tarik tambang, gua pilih Bimo, Bagas, sama Budi. Buset, trio B semua itu yang ikut lomba tarik tambang. Hah? Siapa itu trio B? Iya, Bimo, Bagas, sama Budi. Itu huruf depannya B semua kan? Lah, iya juga ya. Pasti menang sih kalau mereka bertiga yang ikut lomba tarik tambang. Terus, lomba e-sport, game Mobile Legend. Oi Sakti, buat lomba ini, gua serahin ke lu. Anggotanya itu harus ada 5 orang. Sanggup gak lu? Aman deal. Urusan lomba e-sport, serahin ke gua sama murid-murid yang ada di barisan belakang aja. Bener kan teman-teman? Bener-bener, santai aja deh. Kalau urusan game kita jagonya. Lanjut, lomba balap karung. Ian, lu ya yang ikut. Lah, kok gua Dil? Kan lu anak motor, makanya gua pilih lu. Apa hubungannya anak motor sama lomba balap karung, Dil? Lu suka balap kan? Iya, gue suka balap Ya motor. udah, sama-sama balap. Biasanya lu balap motor, sekarang lu balapan karung. Lagian sama-sama pakai helm kok. Lu mah. Ya udahlah gak apa-apa. Daripada gua nggak ikut lomba sama sekali, dimarahin si bapak nanti. Nah, gitu dong. Terus lomba makan kerupuk jumbo. Yud, ini mah bagian lu ya. Siap, Dil. Aman pokoknya. Apalagi gua itu kan top global makan kerupuk di kampung gua. Sip. Terus buat yang lain yang masih belum kebagian perlombaan, nanti datangin gua aja. Ini masih banyak perlombaan yang harus kita ikutin. Ya teman-teman, kalian bulan ini ada alpa, izin, atau sakit gak? Gua hampir alpha 15 kali Yon. Buset, 15 kali. Lu nggak takut dikeluarin di sekolah apa? Ya takut lah, makanya gua nggak boleh alpa lagi bulan ini. Kalau lu Yan? Kalau gua udah pernah izin sekali, sama sakit 2 kali. Tuh kan, orang serajin lu aja ada izin sama sakitnya. Emangnya kenapa Yud? Kok lu nanya kayak gitu? Kalian sadar nggak? Di kelas kita itu ada satu murid yang nggak pernah alpa, nggak pernah izin, bahkan sakit sekalipun. Masa sih ada murid yang kayak gitu? Nggak pernah alpa, izin, atau sakit sekalipun? Gak percaya gua. Ada, Bim. Makanya lu jangan kebanyakan bolos sekolah mulu dah. Murid yang lu maksud itu si Dilja ya Yud? Iya, si Dilja. Aneh kan? Bukan aneh lagi itu mah Yud. Kayaknya si Dilja itu bukan manusia deh, tapi robot. Masa dia itu dari zaman kelas 10 sampai sekarang kelas 12 nggak pernah izin, sakit, atau alpa? Nah, hampir 3 tahun. Nggak pernah alpa, nggak pernah izin, nggak pernah sakit. Aneh banget tuh anak. Terus si Dilja sekarang mana? Kok belum datang? Iya juga ya. Biasanya dia udah datang pagi-pagi. Atau mungkin ini adalah hari pertama dia bolos. Gak mungkin kalau alpa mah. Paling si Dilja sakit. Ya udah, gimana kalau kita taruhan? Menurut gua, si Dilja hari ini tuh bakal alpha. Siapa takut? Kalau menurut gua, si Dilja itu pasti sakit. Gak mungkin teman-teman. alpa. Kok malah jadi taruhan kayak gini? Assalamualaikum teman-teman. Gurunya belum masuk kan? Masuk ternyata. Lah, gua kira lu sakit, Dil. Santai aja teman-teman. Tadi ban motor gua bocor, makanya gua telat dikit. Udah dibilangin, dia itu mustahil buat izin ataupun sakit. Apalagi sampai alpa. Mak gua itu galak. Kalau gua nggak masuk sekolah, bisa-bisa dimarahin sama emak gua. Kemarin aja gua pura-pura sakit, terus ketahuan. Nih, kuping gua dicewer. Pantesan rajin. Ternyata emaknya galak tuh.